Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ulama'a surujad dunya wa masabihal akhirah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alimul ghaibi wasyahadah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibur risalah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad sahibi syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif, ampun maaf ulun tidak menyebutkan nama pian satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa ta'zim ulun lawan pian-pian berataan. Yang mulia para alim ulama, guru-guru agama semuanya yang berhadir. Ampun maaf pula ulun kada menyambatakan ngaran pian-pian berataan. Seraya teriring doa mudah-mudahan para habaib dan ulama-ulama kita selalu dijaga oleh Allah, dipanjangkan umur, dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati, yang ulun banggakan, hadirin hadirat sekalian, pecinta Rasulullah, pecintanya para ulama, mudah-mudahan kita sabarataan sebagaimana dikumpulkan Allah di dunia ini, dikumpulkan pula nanti di dalam surga bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini. Kita dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang bisa berhadir di dalam majlisul khair, majlis kebaikan, majlis yang di dalamnya kita berkumpul dengan para habaib, berkumpul dengan darah dagingnya Nabi Muhammad SAW, yang keberkahan para habaib menyebabkan alam ini masih stabil, menyebabkan alam ini masih dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Mereka lah para ahlu baitin Nabi SAW yang menjadi pengaman di muka bumi ini. Andaikan para habaib, para syarifah kada ada lagi di muka bumi, mungkin muka bumi ini sudah tajung galak, muka bumi ini sudah tabalik kungkang. Tabalik kungkang tuh kepala ke bawah, batista ke atas. Tabalik kungkang namanya. Tajung galak tuh kayak pak. Kebelakang nah. Tas balik. Mungkin dunia ini sudah tabalik lah intinya. Kalau kada ada para habaib, pian bisa pikirkan daerah pesisir laut situ, daerah Sangkulirang sana, kan parak laut itu. Tapi di sana habaibnya banyak. Di Sangkulirang banyak habaib. Kira-kira andaikan habaib kadada, kira-kira Sangkulirang tuh bisa tinggal dalam naga sampai uhina. Kira-kira. Tapi karena banyak bubuhan habibnya, itu aman-aman aja yang di sana. Masya Allah. Tadi malam kita ya Allah ada habib, satu orang habib. Kita lelang selendang, habib yang nyahutnya 21 juta tadi malam. Ya 21 juta lah. Selendangnya Al-Bagir yang nyahutnya Habib, Masya Allah, Marga Anak Idrus 21 juta. Banyak habaibnya sangatnya di Sangkulirang. Masya Allah, luar biasa. Andaikan jarbubuhan Sangkulirang, buan Habib kadadaan di sini sudah dah
Kira-kira kami ini caram berarti. Tapi alhamdulillah berkat habaib stabil masih. Alam semesta ini masih aman. Tapi Habibnya yang asli, namulah stabil nih. Menang molah bala nang palsu. Ini molah bala kena. Apaan jadi molah bala? Naikinya rumah orang sugih dapatnya 10 juta. Bala langsung dapat 10 juta itu bala. Ini asli nama mubarakah. Alhamdulillah malam hari ini kita dipilih Allah kumpul dengan para habaib, kumpul dengan para ulama. Tuan-tuan guru banyak hadir di malam hari ini. Syukur, ini nikmat yang tak terhingga, yang wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, di dalam kesempatan ini marilah kita mendengarkan nasihat dari seorang ulama, salah satu ulama yang menjadi salaf dan menjadi panutan kita, menjadi rujukan kita di dalam kehidupan ini. Beliau adalah Sayyiduna Al-Imam Al-Wasil Al-Musil At-Taqi Sayyidil Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau yang namanya sudah masyhur karena memiliki karya Maulid Simtud Durar, Maulidul Habsyi, yang sudah kada asing lagi di telinga kita sabarataan. Marilah dengarkan petuah-petuah beliau, resapi, dengarkan nasihat beliau agar ini menjadi bekal kita mengarungi kehidupan menuju akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, wa mimma yasurrul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi minas salafil qaumil ladhina tawajjahu ila Allah yaqfuna an-nabiyyal mustafa al-hadi. Kata Habib Ali Al-Habsyi, dan yang paling menggembirakan hatiku tetapnya kalian berpijak pada tarekat para orang tuaku, keluargaku dan kakek-kakekku. Terlebih khusus Habib Ali memberikan nasihat ini kepada Sadah Bani Alawi. Akan tetapi ini pun menjadi nasihat gazan kita barataan. Kehendak Habib Ali, maksud Habib Ali, jangan sampai kita melenceng daripada jalur orang-orang terdahulu. Turutilah bagaimana tarekat-tarekat orang terdahulu, itu yang kita turuti. Jangan toleh kanan, toleh kiri, toleh muka, toleh belakang. Pokoknya kita sudah berisi panutan. Zaman dulu kita sudah banyak berisi orang yang sudah menjadi penuntun kita. Penuntun, ini bujur-bujur penuntun ke jalan Nabi Muhammad SAW. Bujur-bujur menuntun mereka. Tinggal kita menapak, mengikuti jejak langkah mereka. Nah, bagaimana ulama-ulama kita bahari? Bagaimana ulama-ulama salaf kita? Ini harus kita tiru. Bagaimana metode mereka berdakwah, bagaimana mereka bergaul di masyarakat, bagaimana mereka menyelesaikan satu permasalahan. Ini harus kita tiru supaya kita kada keluar daripada jalur para pendahulu kita. Itulah makanya kita biasa menyaksikan para habaib. Para habaib, kenapa mereka melakukan ini, melakukan itu? Karena tidak lain, mereka mencontoh datuk-datuknya. Datuknya nang kayak ini bahari, maka Bubuhan Silin mencontoh demikian. Itu di Pasuruan, Masya Allah. Habib tadi berbicara Pasuruan, jadi kita umpat dia nyentil sedikit. Di Pasuruan itu kan, mulai dulu ada tradisi khataman Quran setiap malam di bulan Ramadan. Ini tradisi orang dulu, itu dimulai zaman Habib Ja'far. Zaman Habib Ja'far bin Syekhar. Zaman Habib Ja'far bin Syekhar Segaf, ini yang dikenal dengan Al-Imam Ahlul Quran. Beliau Imam Ahlul Quran. Kenapa dikatakan Ahlul Quran? Beliau hafal Quran, beliau mengerti tafsir Quran, beliau hebat masalah tajwid dan qiraatnya, bacaan beliau fasih, suara beliau merdu. Bahkan ketika beliau datang ke tempat gurunya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar, Habib Muhammad Al-Mahdar kalau mau jadi imam. Ketika Habib Ja'far bin Syekhar ada, pasti beliau menyuruh, Ja'far, ente maju jadi imam, ana di belakang aja. Karena beliau mengagumi akan kehebatan muridnya, khusus di bintangan Quran. Ini Habib Ja'far bin Syekhar. Beliau inilah yang mengasaskan berdirinya khataman Quran. Setiap malam bulan Ramadan di Pasuruan itu ganti masjid, ganti masjid, ganti masjid, khataman Quran terus sampai lumus bulan, sampai habis bulan.
Itu diteruskan. Apakah tamandak di zaman Habib Ja'far aja? Ada. Diteruskan oleh menantunya beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Husain As-Segaf. Sekarang diteruskan oleh cucunya, Fadilatul Ustaz Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Segaf. Masya Allah, rame di kota Pasuruan kan, saban malam rame luar biasa. Kita melihat bagaimana orang-orang semangat dengan Al-Quran. Itu jejak langkah itu sudah diukir, sudah diasas, sudah dibentuk oleh salafus saleh. Tinggal kita menuruti. Nah kalau di wadah kita nih, kata kawabang nuruti kayak di Pasuruan. Mungkin di wadah kita nih cuma betamatnya kena paparak hari raya, hajar betamat. Ada juga apa patutnya daripada para lalu. Nah, beberapa enggak sakakali sebulan sakal betamat kan mau di Pasuruan. Nah kalau diturut tiap malam betamat Quran itu sampai subuh pian di Pasuruan, masya Allah. Itu luar biasa. Kalau di wadah kita kan sampai jam 10 stop. Kenapa para akhir bulan hanya betamat, syukur juga. Ada juga tuh tradisi di wadah kita. Di kita nih yang masuk juga bang mengikuti tradisi ini patut diumpati. Apa menjaga apa adat-adat di sekitar ini kita jangan juga melawan. Misalnya adat di sekitar boleh pakai mic corong sampai jam 11. Kita jangan melebihi. Kita amuk orang. Baca Quran sampai jam 1 bemik corong. Ada nang mau kental tambuk nawakan bujur baik tapi kada ma'ruf je ulama. Kayaknya sesuatu yang baik belum tentu ma'ruf, tapi setiap yang ma'ruf sudah pasti baik. Ya, contohnya itu baca Quran baik kada, tapi kalau mengganggu orang guring jatuhnya kada baik. Tapi kalau di Pasuruan beda tradisinya pian. Tradisinya beda. Bahkan di Pasuruan itu ada maulid tengah malam. Ya Bibi, setiap malam 12 Rabiul Awal itu maulidnya menyongsong kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tepat malam 12 Rabiul Awal itu maulidnya dimulai tengah malam baca maulid simtuturan. Mudah kita ada akal baca mulut tengah malam. Mana tentangnya burung mudah kita mana baca mulut tengah malam. Ada burung mudah kita yakin habian biar behibat besarwan bija baca dan tentangnya. Karena tradisinya lain. Kalau di sana itu tradisinya luar biasa. Nah, yang mereka kerjakan tidak melenceng dari jalur salaf mereka. Itulah orang-orang dulu. Nah, maksud Habib Ali tadi, marilah kita bersama-sama menuju bagaimana jalan yang sudah diasaskan oleh para pendahulu kita. Semacam kita orang Kalimantan. Apa yang diasaskan oleh Datuk Kalampayan, inilah yang kita turuti. Apa yang kemudian diasaskan oleh Datuk Kalampayan itu tidak terlalu dikenal oleh orang-orang sekarang. Tapi semenjak munculnya Abah Guru Sekumpul mempopulerkan apa yang digawi oleh Datuk Kalampayan, akhirnya masyhur. Oh, Guru Sekumpul membaca Maulid Habsyi, Guru Sekumpul membaca ini, mengadakan apa manaqib, mengadakan haulan itu dan ini. Ini akhirnya jadi terkenal. Kita turuti, inilah jejak langkah orang dahulu. Kada ada melenceng sedikit pun. Maulidnya pakai terbang, kada ada melenceng karena memang orang bahari sudah diaturkan. Bahkan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan beliau mengatakan darbud duf inda dzikrin Nabi sallallahu alaihi wasallam mustahab. Memukul tarbang ketika menyebut Nabi Muhammad itu dihukumi sunnat. Apalagi kita orang awam perlu bantuan supaya kita bisa mencapai hudur, bisa menghadirkan Nabi Muhammad. Orang awam ni mun bamulut kada terbang hamber coba hamber satropian rahat bamulut ni tala'al badru alaina kada terbang asa Hawaii banget. Hati itu kan layau kasih itu kamari ya. Apalagi nang menyair sudah suara kayak kumbang dalam butul mungkinnya. Ada awah ada usyuk lalu. Lah ulama kita kan pintar, akhirnya mereka mengkaji satu masalah. Oh, ini pun dibantu dengan terbang, ini jadinya bisa masuk ke dalam sentuhan kalbunya nih, masuk ke dalam sini kuat. Akhirnya terbang dipatwakan oleh Mufti Syafi'iyah zaman itu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan mengatakan mustahab kata beliau memukul terbang. Akhirnya dipopulerkan terbang. Wow, Guru Sekumpul memperkenalkan berterbang itu dan ini supaya kawan mencapai khusyuk hudur di dalam membaca atau mengingat Nabi Muhammad SAW. Kita nyaman biar ada hudur tuh nah. Cantukannya mapas, lagunya, senang tukang syairnya merdu, suaranya nyaman hendak hudur hati.
Mahadirakan Rasulullah tuh nyaman lah. Mun sudah namanya kada baik, jatuhkan camoh. Kata kawan lalu. Lagunya pulang bagus. Mun lagunya nak ada karwan tamboh udah mau masuk juga. Ada lagu na ulun nyontohakan kahandakan maulah lagu mulut, lagu dangdut dibuat. Boleh-boleh aja bang lagu dangdut tuh, cuma lagu dangdut yang masih sifatnya ada sopan santun lah. Nah macam lagu Meggy Z misalnya, itu masih ada sopan santun. Lagu Sakit Gigi itu masih ada bagus-bagusnya menurut ulun bang. Kalau menurut pian terserah pian teh. Lebih baik sakit gigi, ya kayak tahu nadanya tuh. Buat-buahannya ke Indal Habib. Nil Nabi tulal mada nasran ala kullil ida. Boleh aja Pak, masih ada nada-nada bagus lah kayak itu. Tapi kalau nya sudah lain pada kakak itu ngalih ya. Lagu menunggu masih nyaman didengar. Innal habibal mustafa, kan masih bagus nih. Durafati wa duwafa, kan masih lembut lagunya. Tapi kalau sudah lagu si Malakama, camoh hampir. Ayo si Malakama, camoh kada. Rabbi banfa'na bi barakatihi. Habis camoh jadinya. Wahdinal husna bi hormatihim. Jadi belakang. Camoh kalau jadinya. Camoh, akhirnya kada lagi hudur, kada lagi hati itu ingat Rasulullah, ingatnya ada baju kita aja lagi kebiasaan. Kada lagi itu ingat Rasulullah, jadinya syahadu-syahadunya kada ada lagi gitu. Itulah, jadi kita ya menirulah sudah apa yang digariskan oleh guru-guru kita, itu yang kita jalankan. Dalam hal berdakwah misalnya, macam apa guru-guru kita berdakwah, itu yang kita tiru. Guru kita misalnya berdakwah bila membuka majelis ta'lim berkitab, kita umpat juga berkitab rutinan, berkitab, kitab dibaca bersambung tiap minggu. Guru kita di dalam berdakwah tidak meminta-minta, itu kita turuti juga. Jangan kita meminta-minta sampai memasang-masang tarif, jangan. Guru siapa contohkan? Nah, guru-guru kita kan ada kan kayak itu. Bahkan mereka dakwah ilallah modal sendiri. Pemodal seorang, itu orang-orang bahari. Pemodal datang tuh pemodal seorang tanpa mengharapkan keuntungan. Mau keuntungan menghampiri beliau itu terserah. Yang jelas tujuan beliau tidak mencari keuntungan. Itulah orang da'i ilallah, bujur-bujur. Tugasnya ini mengarahkan manusia menuju kepada Allah. Lihat Abuya Habib Hasan bin Hamad Baharul. Itu masuk dulu ke pedalaman Pontianak. Jauh masuk ke pedalaman. Bawa tirai sorang, bawa tirai dinding pemisah antara laki-laki dan bini-bini. Bawa beliau, pemodal sorang. Habis itu bawa speaker sorang. Kan di pedalaman orang kan ada bisi speaker. Sidin datang mulai kota bawa speaker supaya kadang mengalihi lawan orang. Nah kayak itu tuh kita belajar meniru gawian salafus saleh. Nang hidupnya jangan mengalihi orang. Itu nah. Ini kada mentang-mentang mulia, mentang-mentang harap, wah bertingkahnya minta ampun. Bahwa jangan makanya kayak itu. Kita sudah tiru apa yang digariskan oleh salafus saleh. Aku kata Habib Ali paling senang tatkala melihat kalian tetap kokoh berpegang pada tariqat datuk-datuk kalian. Nah siapa ikutan kita umpati nang itu jalannya nah, supaya kita jangan melenceng daripada jalur mereka. Mereka adalah para pendahulu kita yang telah memusatkan segala usahanya menuju kepada Allah, mengikuti Nabi pilihannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mereka para salafus saleh. Tujuan mereka hanya mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang kaya apa Rasulullah, itulah yang diumpati oleh kubuhan Sidin. Wahhiya a'malun khalat an syawaibin wa ilmun wa akhlaqun wa kathratu awradi. Amal mereka bersih dari berbagai penyakit, dihiasi dengan ilmu, akhlak dan sejumlah besar wirid. Inilah para salafus saleh kita. Orang-orang terdahulu kita memiliki hati nang barasih,
hatinya kadarigat. Karena orang hidup di dunia ini bilanya mati masih membawa penyakit hati, bermasalah yang dikubur. Penyakit zahir itu bila kita mati selesai urusan. Orang bisi penyakit jantung mati, dalam kubur adalah masalah lawan jantungnya lagi. Ada lagi. Orang bisi penyakit kencing manis mati, dalam kubur adalah ditanyai masalah kencing manisnya. Ada tahu kisah kencing manis malaikat behimat mana kuningin tuh bapak, mau kencing manis, mau kencing pahit, mau kencing masam terserah. Kada peduli itu urusan zahir. Apa storek nih? Urusan zahir. Bilanya kita mati selesai. Tapi beda dengan penyakit batin. Penyakit batin walau kita meninggal dunia, di dalam kubur ada pertanggungjawaban. Sehingga ulama kita mengatakan mengobati penyakit batin lebih wajib daripada mengobati penyakit zahir. Kalau sudah batin bermasalah bahaya. Bahkan salah satu ulama mengucapkan mautul qalbi alamatus syaqawah wasu'il khatimah. Matinya hati adalah tanda celaka dan tanda orang itu mati kada baik. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Sebagaimana Allah menyebut la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat nanti kada bermanfaat harta, kada bermanfaat anak kecuali yang menghadap Allah dengan qalbun salim. Apa arti qalbun salim? Hati nang bujur-bujur sejahtera daripada penyakit hati. Ada orang bahari bisi penyakit hati itu ada. Mereka terus menjalankan menuju kepada Allah, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan orang-orang dulu. Kada ada memikirkan macam-macam. Sehingga hasad tidak ada di dalam hati mereka. Ada orang bahari bisi penyakit dangkit, ulama-ulama kita. Ada. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Kalau kita melihat ada ulama saling mendengki, biar bahaya benar. Melihat seekong naik, nang kada naik dapat ditinjak aja tuh biar. Aturannya aku aja nang naik kada mau nang nginto, tinjak sana, tinjak sini. Seumuran kada mau rasok. Akhirnya cari-cari kesalahan lah. Di mana kesalahan tuan guru nih? Dicari orang benar, CCTV 24 jam non-stop. Mencari di mana tuan guru nih ada kelemahannya. Jadi tugas inya menonton, mengitihi ceramah tuan guru tuh bukan mengambil kebenaran, tapi mencari kesalahan. Oh banyak nang kayak itu. Tapi sudah maklum lah, ini sudah rumus dunia. Sudah rumus dunia nang kayak itu. Ku tahu rumus dunia. Jangan pakai drama. Ini rumus dunia sudah ini. Rumus dunia udah. Guru datang. Guru datang. Sama lah habis pada keberuntung mah udah aja penjaganya di malam ini ya. Tapi baju sama alhamdulillah. Nah ya enak penjaganya ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemana ya? Sijin bakarudung, 3 bakarudung, di tangahan boleh dia. Menjagaunya tangahan tidak. Lagi lah. Cuma baju lagi di perjanjian. Allah, mana kisahnya tadi ya. Itulah sudah rumus dunia. Maka tatkala kita melihat ulama badadangkian, lihat aja. Dicariinya kesalahan orang tuh. Bihimat dia mencari
supaya apa? Kawal mengambil kelemahan si ulama ini. Bila dia tahu kelemahannya di mana, iya dah toh. Behibat dicariakannya dalil, dihantamnya, ditinjaknya. Wih, ini nangka ini, wih, nangka ini. Langsung jembunyi menghantam. Ini nang saling berdengkian. Kada rame kayak itu. Kada rame. Kesalahan orang aja ditinggi. Kada sadarkah kesalahan seorang gandalnya? Sama pada bisi salah. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma astur uyubana. Minta tutupi keaiban kita. Andaikan aib kita nih dibuka Allah di tengah khalayak ramai, orang dan hendaknya baparak lawan kita. Tapi Allah tutupi. Ini satu nikmat dari Allah. Dengan keberkahan Nabi Muhammad, aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita lawan Allah. Untung kada dibuka sidin. Jika dibuka sidin habis kan. Ayo untungnya. Nah, salah satu amalan jar supaya menutupi keaiban kita di hadapan ulama-ulama nang kasyaf. Kalau yang datang kepada guru-guru nang kasyaf, takutan sambat di sidin, takutan. Udah bagus bang disambat di sidin jadi obat, cuma padas bang muha. Sambat sidin itu ini. Cuma supaya jangan ketahuan jar, matanya orang kasyaf tuh tadinding, dalam hati baca salawat. Dalam hati aja dimuntong dosa. Pas hadapan sidin dalam hati ini basolawat aja. Itu si ulama kasyaf tadi karena kau membaca kita, karena terhijab dengan nama Nabi Muhammad SAW. Kalau takutan, padahal bagus bang datang kau ulama kasyaf tuh supaya mengetahui aib diri. Beda datang kau ada orang wali misalnya, warik ini di sini datang. Apa kelakuan besar kayak warik bang? Comot sana, comot sini, ambil sana, ambil sini, kada peduli halal haram. Ini kan umat Nabi Muhammad di akhir zaman. La yubalil mar'u ma akhadahu, kata Nabi. Di akhir zaman seseorang kada peduli apa naknya ambil, aminal halali aminal haram. Apakah dari na halal atau dari na haram, kada peduli. Di hari kiamat sudah parah. Cirinya naga itu diantaranya. Nah, jadi orang-orang bahari hatinya bersih, kada ada bisi dengki. Orang-orang bahari hatinya bersih dalam beribadat, kan ada istilah ria, kan ada istilah sombong, kan ada. Itu orang-orang dahulu. Itulah salaf kita, itulah ulama-ulama terdahulu. Mereka luar biasa. Nah sekarang kita kayak apa? Apakah kita bisa meletakkan hati kita nih bersih benar? Dalam hati kita nih bersih, ataukah hati kita nih saban hari tambah rigat? Ini takoni diri kita masing-masing. Apakah hati kita nih saban hari makin tambah bersih? Apakah hati kita saban hari makin tambah rigat? Wala'iyadzubillahi min dzalik. Kepada para ulama khususan, terutama para ulama semuanya, mereka harusnya hatinya lebih bersih daripada mereka-mereka yang awam. Jangan sampai kita menjadi ulama yang disebutkan menjadi syarru man tahta adimis sama, orang yang paling jahat di bawah langit. Jangan sampai demikian. Hati kita rigat, hati murid kita bersih, timbul hati kita rigat. Ini jadi tamparan gasan kita berataan. Mestinya kita dan jadi ulama, hati kita yang paling bersih. Mudahan Tuhan menganugerahi hati bersih lawan kita. Inilah ulama salafus saleh. Mereka di dalam beramalan selalu menjaga kebersihan hati. Selalu mereka menghiasi diri mereka dengan ilmu. Orang-orang salaf dulu pembahasannya ilmu pian. Duduk-duduk di pelataran ilmu, duduk-duduk di tangga masjid ilmu, duduk-duduk di kumpulan di mana-mana ilmu dan dibahas. Ilmu jadi bahas orang-orang di sana. Itulah tradisi. Ini bisa kita lihat sampai sekarang ada di Hadramaut. Kita bisa melihat bagaimana mereka setiap hari ilmu tuh nang kayak makan kacang. Orang-orang di pasar Kota Terim yang dipingguti orang kitab Al-Minhaj. Orang-orang di pinggiran Kota Terim yang dipingguti kitab Ihya. Kayak makan kacang. Ih, luar biasa orang-orang dahulu lah. Beda lah kita wah ini. Kita wah ini stomat jenihan kitab minek. Stomat jenihan balik minek. Itu bang kita dah. Beda lah orang bahari lah. Orang bahari ilmu aja. Lihat Sayyidil Imam Al-Qutub Qutbul Farad wa Jamilul Awsaf Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Segap sahib Gresik. Habib Abu Bakar Gresik dalam majelisnya menamatkan Ihya 40 kali. Dan itu jadi kegiatan tahunan. Bila haulnya Habib Abu Bakar Gresik diadakan rawhah baca kitab Ihya. Orang baca Ihya kayak baca makan kacang. Kita baca Ihya berjuju ya. Juju. Kenapa wae? Ngeren lain gawian kita, Bang.
kada kawai. Jangankan nama baca ihya, baca Quran aja bejuju. Baca saya kulus saja berapa kali nganakan. Hanya karena saya kulus lus berapa kali nyebut lus hanya maka kata subaha uyuh benar. Inilah kita jauh lah kita nih jauh benar. Cuma sekada-kadanya kita menuruti bagaimana ilmu. Di mana ada majelis yuk datangi, di mana ada pondok sempat sekolah yuk sekolah di pondok, nang kada sempat majelis didatangi. Sampatakan diri jangan kada sawat terus. Ini macam-macam alasan udah diwe ke majelis lah jurang malam ini dah aja sakit parut. Minggu dudi boy kawan pula ke majelis lah anu tuh bini hendak beranak, ke majelis lah mintuha garing, ke majelis lah sabida motor miris, ke majelis lah tuh orang aruhan tatayan rumah, ke majelis lah tuh anu orang kematian di rumah. Ada aja panci lah tumbus rinjing lah miris napa alasan, ada aja alasan nak ke majelis. Jangan kayak wayah apa lagi umur kada bebau. Wayah apa lagi hendak ke majelis mahadang mati kah nyar ke majelis. Mun sudah mati biar ke majelis keheun orang. Itu orang lakon baparah. Ini jurang arwah sumalam kang ini jurang. Ya jurang urang nang kada jadi ke majelis niat saurang. Ini tampuluh hidup nuntut ilmu ni tampuluh hidup. Sampatakan diri nuntut ilmu. Jangan kada sawat terus. Apalagi sawat sarumahan kada dena bisa ke majelisnya. La ilaha illallah wal a'yadu billahi min dalik. Sarumahan ya bapaknya, ya umanya, ya nininya, ya anaknya, ya cucunya, sakataraan tambuk. Bujuran kok. Tadi bisa lalu nuntut ilmu agama apa kisah? Jangan sampai nang kayak kisah ulun sudah rancak pian mendengar. Jangan sampai terjadi di rumah itu, di kampung kita ada cerita bungol sarumahan. Ya nang tambuk sakataraan tadi judulnya. Jangan sampai siang Ahad bepengantinan, malam Senin malam pertama. Malam pertama ini malam pertama gigir aja bakal lahir dua lagi bini. Jaranya bini yang kok tahu lah biar niat mandi wajib. Tahu aja nyala kayak mulai bahari kakak itu niat mandi wajib. Ada berubah kadang-kadang aja nyala kayak maksudnya tuh bacaannya namanya. Itu namu takut nek. Jangan nyala kayak aku ingat arwah julak bahari malajari. Bila imbah baca bismillah at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatulillah. Di mana dia nyambini tahu arwah julak, pokoknya sanatnya muttasil ila julak. Pokoknya sanatnya bersambung sampai kepada julak. Kesalah dia nyambini. Ulun arwah angah bahari malajari. Ujar arwah angah imbah bismillah rabbighfirli warhamni wajburni. Itu bacaannya niat mandi wajib. Salah dia lagi bujur ampun kok, salah dia nyambini bujur ampun kok, sama pada mengaku bujur. Gigir bangun nyamin Tuhan. Napa kakanak betengah malamanan pakai gigirnya nang kene. Ni bang main niat mandi wajib dan samanya. Ikam napa yang rabbighfirli arwah angah bahari malajari. Ikam bang toh napa atahiyatul arwah julak bahari melajari sama pada bisi guru nyoba bungol aja berita. Sanatnya ada lengkap aja. Jadi jernya uma atau jernya anak mak nama nang bujur mak nang bujur jinya uma bukan mutu dade nang bujurnya salah berdua ya atahiyatul salah ya rabbighfirli salah nang bujur nama nang bujur jinya uma Allahumma hdina fiman hadait. Itu niat mandi wajib. 3 kaul yang berbeda, tambah kikir pian. Akhirnya bangun paninian nang paling tuha. Juut berjalan nonte. Napanya iyang maka cucu ni gigirnya betengah malamanan. Karena orang tuha tagale ya bandir. Ano mae cucu pian ni niat mandi wajib dulu nang samanya. Si utuh minantu kita atahiyatul, si iyang rabbighfirli. Gampang napanya iyang jangan dine. Ulun Allah mahdi nabi man hadait abah bahari melajari. Oh iya kah jaban ini nak bujur lama salah ketiganya jangan nenek. Nang bujur nama nane jangan cucok nang bujur jangan nenek buhanmu tahu mandian dia niatnya aku nanggung beredar. Ini yang paling sakti ini ya ini bisa nanggung niat orang ya bagi sahnya. Yang ini judulnya tambuk sakataraan bungol sarumahan. Maksud ulun jangan sampai nangka itu terjadi lawan kita. Hadirlah majelis ilmu supaya talingane hawas jua.
Jangan sampai telinga tuh jadi nang bengong, ada bisa dengar napa-napa. Jangan nang kayak itu. Asah terus ilmu tuh supaya landep. Biar pemulaannya tuh masuk telinga kanan, keluar telinga kiwa. Ada bapak, asal masuk aja dulu. Itu orang pertama tuh kada apa-apa, dipaksa suruh berdiam. Suruh hulunya penting masuk telinga kanan, keluar telinga kiwa. Biasalah, ada bapak. Menang parah tuh, banyak pak hendak masuk manjul. Nah itu parah lagi. Sindrom mana? Dia asah-asah udah mau landep. Alih. Nah ilmu, orang-orang bahari berkecimpungnya dengan ilmu dan mereka memiliki akhlak yang luar biasa. Itulah salafus saleh, akhlaknya luar biasa. Pernah diceritakan orang-orang dulu seperti Al-Imam Bakhrul Wujud, Syekh Abu Bakar bin Salim, Sahib Ainat. Syekh Abu Bakar bin Salim sudah hendak hari Jumat pergi ke masjid, siap, serba putih pakaiannya. Tapi beliau putih, dalaman putih, gamis putih, jubah putih, pakai imamah putih, kopiah putih, pakai sarung koi putih, semuanya lengkap serba putih. Itu biasa yang diamalkan Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Umar biasa hari Jumat serba putih pakaiannya. Serba putih sampai cincinnya Habib Umar matanya putih. Tongkatnya kadang-kadang putih beliau. Karena memuliakan hari Jumat, sunnah hari Jumat warnanya warna putih. Ini sunnah nang mestinya jangan ditinggalkan. Apalagi jadi hatib, ini jadi hatib baju batik. Nah begisah, awak mengeluarkan menyalahi sunnah. Marilah kita mengikut sunnah Nabi Muhammad. Mohon bahari baju batik, nah begisah. Hari Jumat barang baju putih, mun hari lain kata kawakan kayak itu. Jangan seorang mengeluarkan kayak itu Nah, akhirnya Syekh Abu Bakar bin Salim jalan. Tiba-tiba ada orang membuang air limbah, bekas mandi, bekas apa cucian, dibuang dari jendela di atas. Kebetulan Syekh Abu Bakar bin Salim lalu di situ, lewat di situ. Pas tekan nasidin. Anak murid kira-kira anak murid geram pian, model kayak hendak mah hantam tuh bang, modelnya nih. Hendak stop ya Syekh Abu Bakar bin Salim. Stop, biar aku pulang, ganti baju basah. Kadang sarik sini, ini akhlak, ilmu yang luar biasa dibungkus dengan sifat hilim yang luar biasa, sehingga ilmunya ini luar biasa barokah karena sifat hilimnya tuh kada penyarikan sini, nyata-nyata terbalik banyak untuk ke awak sini, riget seawakan, bebulik bahasa kada apa-apa, inya kada melihat. Kayak itu orang-orang bahari, lain nung kita angin toh. Pakacak pinggang mana mata mana jurang sini juga guru mata mulai bahari sih kan dekatnya. Inilah kita ini banyak sariknya daripada lemah lembutnya, banyak sarik kita nila, apalagi binian, maaf lah wal pian to rancak bememai gebian pacah cangkir sebuting seminggu bememai kepala benar lagi pacah cangkir sebuting seminggu. Orang tuh dipikirkan cangkir pacah habis umurnya kan kayak itu, habis umurnya lagi berhemat bememai. Dasar kakak anak kada butok aja, dasar budak bekel aja, anak kuyok ngene aja. Tahu lah bin kuyok pak anjing bahasa kalua kuyok bahasa barabai apa gerak duyu kah hadupan, bahasa kandangan gerak kutak bahasa bagian Kanada, kandangan bagian dalam kutang, bahasa pilih nyambet kuyok tuh kutang. Pas jadi supir sidin, jadi supir taksi tang babuatnya orang kalau orang muntai sidin menyupir abang deh aja sidin ganalnya kutang aja. Nang di belakang kakibar semangat nagar ganalnya kutang. Dasar alipir aja orang kalau nyambung lanji bener kau toh. Aku juga tahu kada lanji kenapa cang kumbuati motor nang kakaine. Orang kalau belum memay. Orang muntai nyamuk bisa benegan juga muntai. Tabuat di suping lanji iya. Aku juga tahu aja kada berbuat di suping ini aja. Ada aja sih aku kada lanji kada ngapang kada lanji aja bersama kutang aja. Kutang tuh aja sidin anjing, bahasa sidin kutang. Bahasa Indonesianya anjing, lain lubuk lain ikannya, makanya kita harus paham ya mun bahasa kita kutang tuh ya talina paling sakti itu dah kutang karena bisa mengikat 2 biji gunung. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu tuh bang. Ada tahu
kita mulai layau kita dirajak bememainya biar belajar Bang, jangan terlalu bememai itu belajar. Disadarinya habis udah umurnya, iya ya sudah, jangan terlalu banyak bememai kayak itu nah. Jangankan piring, jangankan cangkir, laki gitu bisa mati. Itu udah disadari nang kayak itu. Ini sudah nang jarumai rumus dunia tadi. Ku tahu rumus dunia, semua harus berpisah, tetapi ku mohon tangguhkanlah. Kalau sudah tiada baru terasa. Bila sudah ada hanya atau merasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Rahat laki ada ya Allah di mamai behimat. Laki ini sunging talinga hari-hari di mamai. Sudah laki kadada ungut. Kenapa nyayang jero ungut? Ya ampun jauh ini kita lagi. Benar merasa atau kada lagi. Lagi itu muha. Laki-laki ada ya aja behimat menyariki. Dah laki kadada hanya menyasal ya kayak itu bang manusia sudah. Bila kadada hanya menyasal, bila kadada hanya menyasal. Nah ini akhlak orang bahari sikit lagi 5 menit lagi. Wa kasratu auradi, dan orang-orang bahari itu banyak berisi wirid. Bahkan masing-masing ulama kita berisi wirid atau rotib bisi. Imam Haddad bisi, Imamul Attas bisi, Syekh Abu Bakar bin Salim bisi wiritan, Imamul Baqi Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi bisi wiritan. Imam ini, imam itu, Habib Fulan, Syekh Fulan, masing-masing berisi wiritan. Dan apabila kita istiqomah mengamalkan satu wirid, disitulah kita bisa mendapatkan madad daripada sahibul wirid. Madadus syekh fi wirdihi. Pertolongan seorang guru terletak pada wirid yang diamalkannya. Bila kita menuruti amalan sidin, insya Allah nyaman kita berurusan lawan sidin. Apa wirid guru kita umpati nyaman toh, ada hubungan yang kuat dengan perguruan. Itu luar biasa. Nah, orang-orang bahari banyak bisi wirid. Kita hidup jangan kada berwirid lah. Man la lahu wirdun fahuwa kirdun. Siapa nang kada bisi wirid sama dengan monyet. Apa bedanya manusia lawan warik? Kada ada bisi wirid. Assalamualaikum warahmatullahi pur malacong. Apa bedanya lawan warik kalacong? Adalah istighfar tata lokali. Adalah Allah baca Allah majirni minan nar 7 kali subuh dan maghrib. Adakah baca laqad ja'akum maghrib lawan subuh supaya jangan mati. Ini kan amalan supaya jangan mati. Sudahlah ulun sampaikan, cuma malam ini ulun ulangi lagi. Siapa nang hidupnya kada hendak mati, amalkan tiap maghrib baca laqad ja'akum sampai wa huwa rabbul arsyil azim. Subuh sekali, maghrib sekali. Amalkan itu. Siapa nang membaca itu kada mati. Ada mahal biu kan madakan mahal biu ha. Bila baca itu nyatai kada mati kedua aja. Nya mau siapa nang buntungnya diberi Allah taufik kawan baca laqad ja'akum pahamannya samalaman kada mati. Bila subuh kawan tak baca laqad ja'akum pahamannya sasiangan kada bacang mati. Woi guru jagaunya berarti mahalangi Israel lah bujur. Kayak apa aja Israel hanya cabut berarti kan ada pembatian lah. Kaina bilanya hendak mati orang itu dilupakan Allah. Pas inya garing kada baca laqad ja'akum, disitulah Israel menjemputnya. Nah makanya hati-hati ya bila mahir mengamalkan laqad ja'akum maghrib subuh. Karena bila kada ingat baca laqad ja'akum hati-hati. Bisa mati itu Bang Bian. Itu salah satu amalan bujur tuh dalam kitab pernah diceritakan ada ulama mengamalkan itu sampai umur sidin 130. Tatkala 130 ia bermimpi bertemu Nabi Muhammad di dalam mimpinya. Siapa yang melihat Nabi Muhammad berarti bujur man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu bi kata Nabi. Siapa yang melihat aku di dalam guring berarti bujur melihat aku karena syaitan kadang kala menyerupai aku. Datang Rasulullah dalam mimpi memadahi guru fulan. Kada hendakkah ikam berkumpulan lawan aku? Hendak benar ya Rasulullah. Nah sudah lepaskan laqad ja'akum. Karena Israel kada kau mencabut bila ikam bacang itu. Kalau ikam hendak berkumpulan aku,
esok jangan lagi baca laqad ja'akum. Inggih ya Rasulullah. Bangun guring subuh kan ingat lagi baca laqad ja'akum. Nah, jadi Israel tampulo kau kada ingat. Sini ya makun cabut. Akhirnya dicabut, hajar meninggal. Dipaham oleh ulama, satu, fadilat laqad ja'akum membuat orang insya Allah tidak meninggal dunia bila ditakdirkan membaca itu. Yang kedua, insya Allah orang yang istiqomah mengamalkan laqad ja'akum, di akhir hayatnya ia akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Yang mana ini merupakan impian kita berataan. Jangan sampai kita mati tatkala kecuali hidup kita ini sudah pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Barang sekali di dalam mimpi yang penting bertemu dengan Nabi Muhammad. Terserah aja ulun kisahnya dalam mimpi itu diapain Nabi kah, dimamain Nabi kah, ditampar Nabi kata Bapak. Yang penting bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Bila sudah kita mimpi demikian, insya Allah itu alamat kita menjadi suada, orang yang bahagia dunia sampai akhirat. Inilah kira-kira yang dapat ulun sampaikan. Dan selanjutnya kita dengarkan nasihat dari ayahanda kita, guru kita, Abah Guru Samarindu. Mudah-mudahan bujur Samarindu. Nah, alhamdulillah tak kumpulan pulang lawan sidin. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari ulama-ulama dan habaib kita. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Minta ridha, minta halal, minta maaf lawan pian barataan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi nak kabur pakai matahari. Menjelat janda gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang menegara berkacamata yang sama-sama kita muliakan seluruh habaib dan syarifah, baik yang ada di tempat yang mulia ini maupun beliau berada dimanapun berada. Wabil khusus banyak di sini dzurriyyat Nabi, di antaranya yang hadir Al-Habib Alwi Balfaqih, kemudian Al-Habib Khalid Asegaf, Mbah itu iya Syekh Muhammad Asegaf Jad bin Syambakar, kemudian banyak habib yang lainnya. Mudah-mudahan ada Muhammad Al-Kaf. Wah, ada di sini Razak, Dalaan, Habib Haddar. Habib, mudah-mudahan kita doakan Habib dan Syarifah panjang umur berataan, sehat berataan. Mudah-mudahan barakat beliau kita selamat di dunia akhirat. Yang kita muliakan para guru-guru kita semua yang ada di mana-mana. Wabil khusus yang di sini ada Guru Nanang Sarani, ada Guru Tanar, ini sini termasuk manusia langka. Sampai sekarang sudah mencapai 40 bini sidin. Mudahan kita keberkahan kawin juga. Wabil khusus tamu kita bersama yaitu Guru Kiai Haji Muhammad Yanur. Mudahan barakat Yanur, mudahan dapat nur. Paling ganda Nur Lela lah.
Mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, bantu doakan guru-guru kita panjang umur, bertahan sehat. Mudah berkat beliau kita selamat dunia akhirat. Juga yang kita muliakan Sohibul Bait almarhum, keluarga daripada almarhum Bapak Haji Syarifuddin bin Halidi yang telah mengadakan acara di rumah Hidin ini. Mudah-mudahan almarhum yang meninggal kubur Sidin dijadikan Allah sebagai kebun surga. Dan para hadirin wal hadirat rahimakumullah, hanya ini yang saya sampaikan di dalam masalah pembukaan ya. Kita sudah mendengarkan tadi bahwasanya ilmu yang luas dari guru kita bersama. Walaupun beliau ini anum daripada kita, tapi ilmunya tabahur melawat. Ada kita, ilmu kita ini menjanda. Bah nak kawinan janda aja. Kok jangan tahu gitu. Kalkulasi. Jadi mudahan dengan taufik Allah, hidayah Allah, kawa mengamalkan apa ujar Sidin. Ada bahari orang kematian laki, makanya bujut jagurun tadi, mumpung laki masih hidup, mau menyambungkan aja. Mudahan bisa mendengar di rumah nah. Lewat streaming barang. Mumpung laki masih hidup, maka laki itu jangan dimamai, jangan dimacam-macami. Mbak sudah laki mati, hanya kalau kabut. Ada pada kami sana sama Jersidin, jakanya laki putu mati itu kawinakan, hebatnya. Bahari garis aku sing kada sempat mengabulkan hajat laki kawin. Jaka seandainya di sini laki putu mati ku kawinakan, berarti menyuruh laki mati jadi hantu benar ya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Nah kita berhiburan, ini kan hiburan kita, berkumpul sini hiburan, gembira. Kenapa gembira? Karena kada sedih. Kebun surga tuh ada kan, di kebun surga orang yang sakit hati. Kerja kalau guru. Idza marartum bil jannah partao, bilanya ikam sampai melewati kebun surga, ikam dia Rasulullah partao, ambil manfaat, nikmati di situ. Berarti kebun surga itu gembira. Kadada orang di kebun surga itu nang sedih. Nang sedih itu di kebun binatang. Ya kan? Bujuk kada? Di kebun surga. Di kebun surga ada orang itu. Kenapa di kebun surga jadi gembira? Bila jadi kebun surga ada na ampun surga. Siapa ampun surga? Sayyiduna Muhammad. Kan gitu. Makanya paliaproh itu cocok, paliaproh itu andaknya di majlis taklim. Nah setelah pulang di majlis taklim mengamalkan gembira. Jadi rumah itu gembira, buah daripada kebun surga tadi. Dalam pengertian gembira itu bukan gembira yang ada artinya, gembira yang bagus. Ubah lawan rumah tangga ada mau lagi bakal lahian. Boleh-boleh aja bakal lahir setahun sekali, itu gini, mun hari-hari bakal lahir, itu bertinju. Gembira. Si Din tuh ya hidup setahunan, jarang bakal lahir. Harmonis, harum, manis. Ini karena jarang kamu jadi taklim, harmonis pula, haur menangis di gawean. Kenapa? Kan barakat nuntut ilmu di majelis.
di majelis. Karena ilmu itu nur. Orang yang kada berilmu berarti kadap. Bila nya kadap berarti kada terang. Di anda itu kan ilmu supaya menerangi hati tadi. Inna nur ida dakhala qalba impasaha wa nisaraha. Bila ilmu itu masuk ke dalam hati, maka orang itu menjadi luas hatinya, menjadi tentram, tenang, lapang hatinya karena berkat ilmu. Makanya perlu kita nih menuntut ilmu. Nih nah, si Jin nih kenapa jadi rancak beracara di sini, mau undang guru-guru, mau undang habib-habib, karena si Jin nih katuju baparak orang-orang ahli ilmu. Ulun masih hidup, si Jin masih hidup, rancak mendapat gerai. Dasar orangnya luar biasa, luar biasa. Nah kayaknya pengacara rancak katuju ada ngajarin lah. Makanya si Jin melajari anak buah si Jin. Makanya sampai meninggal Sin, anak buah Sin, kula warga Sin mengadakan acara kayak ini karena berkat ilmu yang ada di dalam dada beliau. Kan untungnya orang berilmu. Menyakat berilmu, ya tadi jar guru tadi itu tambuk serumahan. Iya kan? Hendak makan bacaan salah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan. Nah kayak apa itu? Makan hendak. Enggak bisa dapat takut. Makanya pas Allah ahlan zikri in kuntum la ta'lamun. Mun yu tidak bisa bertakjur, bertakun lawan bujur. Mun tidak bisa bertakun lawan ahlinya. Ya kan? Jangan bertakun ilmu. Lain pada ahlinya salah juga. Cari guru nang bujur-bujur ada ilmunya. Dan masing-masing itu ada ilmu guru hendak bertakun baulah wajib. Ilmu gurunya ahli wajib. Hendak bertakun lawan guru apa aja penjahit, lawan gurunya tukang ahli jahit. Itu mesti ada ilmunya. Itu jangan menyuntik bertakun lawan orang ahli sepatu. Orang di soalnya buruk kita. Di soalnya untung boleh. Gue ini halo. Iya biarlah pun maaf aja. Ini kayak ulun nih, kayak guru Yanur nih, kayak Habib Mustafa tuh. Memang Tuhan mencetak mau kahan lagi bubuhan ng katuyo berlucuan be. Kada kawa di karate. Guru dia mesti artinya jangan ketawa-ketawa. Dia serius kada kawa orang itu ulun berdiri aja orang ketawa sudah. Ulun dari Kalambu, hanya masuk Kalambu, bini ulun tuh ketawa sudah. Kenapa? Sudah tersingkai bakal luar ke ulun. Iya kada kawa. Sudah ada cetakannya masing-masing sudah. Ulun ini jakanya hendak dan hidungnya hendak kayak Habib ini mancong, jakanya kawa. Tapi Tuhan nama ulah. Cuma sababnya abah mama, abah yang kena mau ulah juga. Abah ini syariatnya memasukkan apa ngarannya itu Superman. Nah kayak Habib nih. Bin pernah minta ya Allah jadikan Habib pernah? Ada pernah kan? Cuma Tuhan mentakdirkan jadi Habib. Nah jadi yang kada Habib kada usah bakal aku Habib. Sudah nikmati Habib na ada sudah. Mun kada berduit minta lawan sidin. Kan selesai masalahnya. Mencintai. Mun ada labihan bayi sidin sakamampuan kita. Ya kalau kan
Untuk usah anak Didi Habib nang dasar garis tangan lain Habib. Dijung diwancungin diputar pakai semua. Ada usah itu merusak. Kalau tadi bagus, Assalamualaikum. Oh, bagus. Nah itu, karena itu Tuhan sudah mengulah pin antik lagi Guru Mahmud. Guru Mahmud itu ajaib orangnya. Guru Mahmud itu mengajibkan oleh hati bubuhan malalai itu kada ini kok. Sehingga itu kada kuat tenang. Pemulaan aja, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila sudah sih mengangkat tuh nah gitu. Kawal di tangati Guru. Kada kau di tangati, memang cetakan yang keberapa itu kada tahu sudah. Rancak kau pakai Guru Mahmud kali itu kisahkan ini biar. Kada kawa. Memang sudah nangka itu kunciannya. Urang tuh pin ada yang kada tenang. Apa gumput? Urang ada bisi kawal tuh Guru kada mau tenang ada aja yang urang mau. Harus megang sampai ini ada juga anak ambak, anak kawal juga. Dia aja, mungkin dari pandai dia beranai sih. Dia aja. Jurang di situ hidup sampai mati bibirnya. Ada juga yang berdiam, ada berdiam. Sekali ini bisu orang ada juga. Ada juga kayak itu. Ingat sudah masing-masing itu ada sudah. Pian jangan mengarasi ulun kada boleh mengarasi pian. Masing-masing berjalan di dalam poros masing-masing. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Matahari berjalan pada porosnya. Bulan ke sini, matahari ke sini, sama-sama ke sini ke sono. Bila ingat pepaksaan bupak bahaya. Kada kawan bisa. Jadi kami memang bilang aja itu. Tuhan mentakdirkan memang. Bah, ada dua guru tuh biar. Orang kada lucu, sidin ketawa sorangan. Orang kada ketawain. Ada dua guru tuh dua. Menangis kada bangpihan. Waktu sujud sekalinya apa? Ada dua. Makanya kada boleh mahina-hina orang. Pen tahulah Nabi Nuh. Tahu Nabi Nuh lah. Gimana kamu tahu? Nabi Nuh itu Nabi awas sudah. Ngaran sidin itu Abdul Ghaffar. Ya kalau Guru Nuh itu Abdul Ghaffar. Kenapa dikarenakan Nabi Nuh? Kenapa jadi Nuh? Nuh itu artinya teriakan, berteriak karena menyesal. Ada binatang hilang, binatang itu udah kada bagus kisahnya. Jadi dia Abdul Ghaffar, umah hilangnya ikam lah ya, memendiri binatang tuh. Umah hilangnya ikam dengan kudrat dan iradat Allah. Si binatang itu berpandang, wahai Abdul Ghaffar, ikam jangan mengadakan aku hilang. Walaupun aku bujur hilang, ikam mengadakan hilang boleh menghina-hina. Aku ini kada hendak juga hilang kalau kada Allah nang menjadikan aku nang kayak ini. Nah, jadi kalau kita menghina orang, tak hina nang tukang ulah. Ya kalau, makanya kita ini sabar-sabar aja boy. Nang pesek hidung syukuri aja. Yang penting berhindak lancar. Ulun nih, biar aja pesek kan Bapak. Yang penting berhindak nyaman. Bini ulun bertanya pada suatu ketika. Bini ulun bertanya kepada saya, apa kata istri ulun? Wahai ayangku,
Ini iya apa yang kujual? Yang ujar bini pesek hidung pian lah ya. Kada mancung. Pin senang aja aku ngaran Allah menciptakan senang aja aku. Mbak kada senang ya sudah ketentuan nang itu. Biar aja aku hidungku ini kada mancung, yang penting di bawah mancung. Jadi hidung kita ini kan pesek, jangan dimemancungi. Karena awak kita ini ada bentuknya surat Tuhan Maulah. Tulisannya mim ha mim da. Amunnya di sini mata huruf mim, hidung huruf ha, muntung huruf mim, dagu huruf da. Maka tulisannya Muhammad. Kepala huruf mim, tangan huruf ha, parut huruf mim, dal batis, maka Muhammad. Jadi biar aja kita ini sepet-sepetnya, yang penting tulisannya Muhammad. Untuk apa? Supaya ingat tak sambung lawan yang di Madinah. Ketika kita melihat awak kita ini ada tulisan mim hamim da, ingat kita lawan Nabi. Itulah otak kita, jiwa kita bertemu dengan rahasia Muhammad. Nabi Adam, tapi kira tahu Nabi Adam mereka lah. Nah kada tahu, maka pula jari semalam. Nabi Adam itu kada melihat jet Muhammad, Nabi Muhammad, tapi melihat ngaran Muhammad. Di mana ngaran Nabi Muhammad? Batatai lawan nama Allah. Makanya Nabi Adam minta kepada Allah memakai nama Nabi Muhammad. Kan untung malah. Jadi kita ini hurufnya Muhammad. Jadi mesti ingat lawan Nabi, mutabaah lawan Nabi, sembahyang digawi. Untuk ilmu, beribadah, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada suami. Ya kah? Itu di dunia. Pun laki-laki juga paham-paham orang diri. Mau engkau sih mendidik anak macam-macamnya lagi tuh, menyayangi. Kan untung. Supaya bini itu kada uyuh, tambahi kawalnya lagi, kan bagus. Lepah ingat aku lah. Uyuh. Kan? Jadi gue ini kan bagus sudah. Mun dahulu, ini dahulu tuh biar banyak pada kami sana menghidung, pesek-pesek, disuntik pakai silikon. Jadi hidung tuh pesek tuh. Kita kan usah kalau pakai itu seadanya aja. Ini pulang apa? Alis, ini nih. Kan banyak orang tuh begundul alis, digundul alis, dilukis pakai spidol. Ya Allah, umat nang kayak tuyul. Di sini kan dia tahu yang di situ lah. Bawa jauh, orang wadah tuyul itu. Digundul. Kan, yang ini begundul, dilukis. Padahal itu Tuhan nama ulah. Hidung pesek-pesek disuntik. Padahal waktu pesek pintar banyaknya. Begadang jangan begadang. Wah, mesti ada kesamaannya juga. Kita kan hafal lagu rumah irama tadi juga. Begadang juga kita mainkan. Begadang jangan begadang. Kalau apa lagi? Kalau tiada artinya, begadang boleh saja. Kalau berbini dua, coba. Lagi inget pesek, bagusnya suara nyaman didengar. Timbang pas disuntiknya, timbul titanus. Begana hidung bangkang akibat merubah ulahan Allah. Lalu aneh menganang mingsang. Jangan diubah dia aja seadanya aja. Nah, jadi kita ini alhamdulillah ilmu dapat ilmu, jangan
Jangan menyangkali kejadian Tuhan menciptakan kita seadanya, syukuri. Berniat mudah-mudahan nang kada bagus jadi bagus. Ya kah? Allahumma apa nih supaya bagus tuh dalam bacaan itu bacaan lah. Nah, mudahan bagus itu deh. Nang kada bagus mudahan bagus. Nang anu ya muhawil akwal hawil halana ila ahsanil. Kita berdoa mudahan dibaguskan Allah Ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ini jam berapa sih Guru? Nah, jam 1 lah. Jadi kita berkumpul di sini karena kita berkumpul di sini menuntut ilmu. Makanya kita ini kemana-mana berniat aku hendak ke sana menuntut ilmu. Ada lagi yang aja nuntut ilmu, berarti ilmu itu andaknya di mana? Andaknya ilmu di wujud Nabi. Tidak akan orang dapat ilmu kalau kada di wujud Nabi Muhammad. Aku kan mau guru perguruan, ini guru tuh guru wadah tajalli Nabi Muhammad. Maka mazhar Nabi di mana? Kenyataan Nabi berada di wadah perguruan. Makanya jangan dipisahi perguruan. Karena di situ kenyataan Rasulullah SAW. Lihatnya sahabat, pernahkah sahabat berpisah lawan Nabi? Kada pernah. Kita jangan berpisah lawan perguruan. Kenapa? Karena itu wadah tajalli Nabi kita Muhammad. Bujur aja zahirnya guru Yanur zahirnya, namun hakikat yang ada di dalam wujud guru Yanur adalah Sayyidina Muhammad. Ilmunya di situ, amalnya di situ. Apalagi buana Habib, ini darah daging Sayyidina Muhammad. Jadi kita para kawan Habib, bapak kawan guru-guru, tujuannya hendak melihat Nabi di awak sidin. Banyak orang bahari kan lawan perguruan itu lah. Karena meyakinkan di dalam rahasia guru itu ada Sayyidina Muhammad. Sampai ada pian bahari orang bertamu orang guru sekumpul bahari karena itu buka hijab. Makanya Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ayuhan Nabi rahmatullahi wabarakatuh. Ini orang sudah sampai pandangannya kepada guru tadi. Nah, itu yang kita suruh berguru. Makanya waktu murid Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad waktu di dalam kubur datang malaikat penyaring mana? Malaikat datang. Kada mungkin malaikat itu datang bergambar itu kada mungkin. Kita gantung itu. Begitu malaikat itu datang mendapat apa? Menakuni murid Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Ujar sidin, ujar malaikat, "Marabbuka? Siapa Tuhanmu?" Si murid menjawab, "Syekhi Al-Habib Abdullah al-Haddad." Ditanya, "Siapa Tuhanmu?" Sidin menjawab, "Oh, Habib Abdullah, guruku." Jadi sini kan mengatakan Allah Tuhanku, tapi guruku Abdullah al-Haddad. Kenapa? Karena Sidin melihat Tuhan, melihat kenyataan Tuhan nampak di awak perguruan Sidin. Tapi guru lain Tuhan. Cuma kenyataannya itu kalau guru yang kayak itu kayak apa dengan Sayyidina Muhammad. Makanya kita sembahyang itu menghadap Ka'bah bukan berarti kita menyembah Ka'bah. Ya kan? Kita sembahyang menghadap Ka'bah bisadri dengan dada. Tapi kita menyembah orang yang menjadikan Ka'bah. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Allah yang menjadikan Ka'bah. Jadi kita boleh aja menghadap Ka'bah tuh. Disuruh. Tapi hati kita bukan ke Ka'bah, kepada Allah yang menciptakan Ka'bah. Kalau kita pembacaan dong,
boleh aja kita berdoa. Di mana? Di hadapan kuburan. Apalagi di kubur orang soleh. Baku di situ kita berdoa. Wadahnya berdoa, tapi tetap minta doa, minta permintaan lawan Allah yang menjadikan alam semesta ini. Cuma wadahnya di situ. Cuma mun kada paham, orang diarah ke kubur, dipedahakannya menyembah kuburan. Kita ini kada bungul bener kalau lah. Tahu itu kuburan lain Tuhan tahu kan kadang-kadang kita ini kan orang tuh makanya amun kada bujur-bujur ilmu nang kepada ahlinya dipetakon iya kah nah lawan Habib ini ahli kebarasaan ilmu ahlu sunnah wal jamaah munnya kada bujur-bujur betakon pian iya sabarasaan ini kita bahaya bisa salah barasaan bisa sirik barasaan bilnya sirik neraka barasaan kita ini pendeknya orang dipadakan neraka punya kada berilmu tadi kan orang di muka di situ orang mencium tangan dipadakan sirik kena apa aja mencium tangannya orang abah mama kada ada dalilnya yang itu padahal kita mencium tangan tuh kadanya menyembah bang menghormati Nabi Adam aja disuruh Tuhan, malaikat disuruh Tuhan untuk sujud kepada Adam, bukan berarti menyembah Nabi Adam, tapi menghormat bil inhina, menghormat kepada Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam itu dihormat? Karena ada kelebihan. Siapa kelebihan? Kelebihan Nabi Adam adalah mengandung nur Nabi kita Muhammad. Jadi kita mencium tangan Abah karena ada nur Nabi di situ. Mencium Habib karena ada nur Nabi di situ. Mencium Tuan Guru karena ada nur Nabi di situ. Itu jadi kita mencium lah. Cuma mencium tuh bayi ingat sedikit. Jangan behingusan di balik. Akhirnya hijau tangan Guru. Ini kadang-kadang mencium Habib, kasihan Habib. Udah yang cakap di mana-mana itu. Ini palak lah angkat. Mencium itu mencium nurnya. Nah, jangan diikut. Maka mencium gurunya berpulang ini mungkin pengalaman tuh pengalaman sama kita ini kan beratus beribu mungkin sudah orang bersalaman ini kadang-kadang juga lebih ingat diri juga. Bukannya kayak masalah di sini kadang bang di sana. Nah, ini datang tahu. Bersalaman. Buluk balik sampai nang ini. Nah, kedua, ini ada kawan kanan nih kiri gue. Ini kayak mana? Kayak tari Bali itu. Bersalaman kayak kamu. Apa kabar? Sudah sedang aja. Boleh kita bersalaman. Nurnya di situ. Ada juga 6 hari bersalaman mencium ke tangan Tuan Guru. Rupanya kadang kau lepas lagi. Kadang kau lepas lagi main. Wah, sekalinya singot sidin tersangkut cincin. Paksa mau umpat. Kamu kan cabut dulu. Singut panjang. Mencium. Mun duit ada. Oh. Lawahan Habib. Pane deh. Bari sidin duit. Ini mencium tangan aja beriman. Membari kada. Tidin takkan kelaparan dia lapar nya. Ini kan bapak datang lapar tuan. Dan Habib ini juga sugih berdasar. Nur datunya ada wadahnya. Cuma kita yang berpikir minta banyak bersusun 100 botolnya. Wah dia Habib. Maka panjang cinta tawaran lu. Bahari ben tahu dah Habib Ali Bahari Karamat Samarinda kedua baju
di air putih, pian belum hidup mau juga tahu. Belum ada lagi. Ulun mulai tahun 39 deh. Si Jin tuh kalau nanya banyu tawar yang alir tuh ada lah air putih bahasa. Si Jin kalau nanya banyu tuh kan pakai montong, pakai salang. Basalang. Wah, basalang kayak kisah tuh. Jadi ada anu sepupu ulun tuh nah. Ading ipar kasih lahu di sini minta dia pakan di sini. Selang tuh kayak itu. Tapi mustajab. Talinga sakit minta jakanya kayak itu mencium lah talinga. Sini berselang. Tapi mustajab itulah kalau ada sini. Dia kayak panjang tahun. Yang banyaknya itu ya Allah. Kenapa? Bersalaman. Jangan kita mengumpati orang bersalaman dipedahkan syirik. Nah kalau perlu dilatih anak kita juga. Bila sembahyang suruh cium tangan melajarinya. Tahu ya kita ini anak kita ini kan boleh minta hormati anak, tapi hak anak wajib menghormati lawan orang tua. Cuma kita lajari ya. Nah, mencium tangan. Kalau perlu suruh anak melajari suruh cium bagi orang tua. Bahari biasanya orang bahari mencium bukan tangan aja sampai ke batis-batis mencium ke orang tua. Wah ini jarang saudara bahari kan dicium. Ulun tuh binulun aja biar ulun suruh cium, ulun cium. Ulun ajarinya mencium tangan ulun. Kadang-kadang kan ulun mencium tangan bini juga, ulun bisa mencium tangan bini juga bisa. Minta ampun lah, minta ampun ya. Kalau tersalah aku kalau macam-macam. Kada salah juga lakiannya mencium tangan bini kan apa juga tanda sayang and the hoy ya kan. Minta maaf lah aku komentar itu lah. Jangankan tangan bini, pahanya mencium biar ya apa. Tangan rumah bini sudah bini tadi kan mulai layau juga sudah ini tahu kan. Ya kan mencium anak orang tua insya Allah berkah ya kan. Cium di dahi bini, cium anak cium. Lawan tuan guru cium di sini. Cuma binian janganlah. Kalau pakai guru yang harus cium juga jangan. Saya kayak bini sih cium. Ini ada di binian mencium ada juga sekolahnya. Apa lagi begini coba? Takut sih. Lalu ada kayak orang kayak nang muntung. Jadi ini apa kamu udah kayak Doraemon ya kan? Kenapa? Karena semua itu kita pandang, kita mencium karena ada berkat Nabi di awak kita. Nah, itu. Nah ini hasil Sidin, hasil mendidik keluarga Sidin. Makanya termasuk bakaramat Sidin. Kan termasuk rancak mau acara di sini Sidin. Ya kalau lah, mudahan kena malam esok kesenian pulang. Rancak aja. Ini hasil daripada sih mendidik keluarga Sidin. Jadi mengadakan. Coba bahari ya kasih mendidik. Nangkada kakaruan, pasti kan kakaruan juga. Ini hasil. Makanya sih yakin ini bakaramat habis saya. Mudahan kita ini berkat Sidin nang di sini nah. Mudahan dosa kita diampuni Allah Taala. Tapi kalau orang kada percaya lawan nang keramat, kada percaya lawan ahlus sunnah kemudian nang acara kayak ini itu mau mati kada bakaramat hujan tapi bakarmian. Soal bakarmian, soal karmi itu. Bakarmi itu orang nang cacing keluar di bulit lah karmi ada. Maka minum aja kombantren obatnya. Mencium kita tangan Habib, mencium tangan guru, mencium tangan abah, mencium tangan mama.
mencium. Jangan tinggi pada orang tua suara, bahalus suara, bahalus itu tunduk, ada membahalus menyumpahi aja. Mau piannya itu lain ini bahalus. Ya bahwit janahaka, yang rendahkan sayap, menghinakan di orang tua. Makanya nanti dia orang yang berhasil, nih mereka yang meninggalnya, ini udah dipastikan taat orang tua. Ini nah Habib ini kenapa jadi mulia? Memang sudah mulia sudah. Malahan sih dasar orang tua. Waktu ulum perancak pada Habib ini kan di mana-mana bilangnya bapak mama sih mengiau sambutan tuh pasti lembut lebih. Ya kalau Ahmad jangan ngabah namanya. Lebih bi, lebih artinya nggih pun. Kita kan tak lain sedikit. Din, apa? Tak lain sedikit. Ini kayak apa? Anak membarakan bakar rasa dong kita. Ujian mamanya. Ih, sini tadi kisah dapat nih kisah utang tadi, dapat utang tadi. Kayak koyok gitu kalau. Ada anak koyok, dia kamu ikam anak koyok, ikam siapa? Ikam koyoknya lah gitu. Jadi buai katakan buai. Lawan anak jangan menyumpahi. Biar sari lawan anak jangan disumpahi, dijuakan. Ulun bahari sampai weh ini lah. Ulun berisi mama ulun tuh biar lawan ulun ini penyarikan, tapi menyarikan yang bagus. Makanya ulun berkat dua orang tua. Ini guru yang bisa mama juga kada mungkin kada. Ini jadi negara ini kada berkat dua orang tua. Bujur ada guru. Sudahnya Habib nih. Doa mama abah ini luar biasa. Makanya sampai begini sini. Kawak babini tua, ya Allah. Kahandak ya Allah. Kalau pagi tanah wah rajanya ini. Masih hidup abah ini, masih hidup. Berapa umur? 100 bebaktisin. Diangkat mama tahu bener lah. Pak Haji Nanang juga. Ini bukan yang hebat perasaannya. Ayo. Mama ulun itu munsarik ulun ini. Kada mau kada menumpah. Sumpahnya itu doa. Cuma mengibit di paha biru. Beriman jadi kita menangis biru timbul, cuma keluarnya baik. Nah ibu-ibu juga kalaunya lawan anak biar mucil anak bepender bacakan kata-kata doa, mudahan ikan menjadi wali, mudahan ikan menjadi orang soleh. Itu jangan mudahan ikan menjadi macam-macam. Kayaknya kabul itu. Itu penting. Gimana? Oke? Anak abah, ibu-ibu hendak ke pengajian juga, hendak ke pengajian, bepadah lawan laki, lakiku. Saya hendak ke pengajian, ujar laki silahkan. Nah, tulah biar ujar laki kada, tahan dulu. Ya kan? Ini kita tahu laki batuk kan di rumah apakah? Poho di WC mas banyak kotoran ya. Jadi hidup ini kesimpulannya ambil keberkahan, berkah yang paling besar awan Sayyidina Muhammad. Nah itu jadi disampaikan pada malam ini. Ini agak serius sedikit karena urut mangga timbah dicari bini Anom tadi. Mudah-mudahan kita berkat kehadiran aulia-aulia Allah Ta'ala ini, mudahan kita dapat berkah semua. Yang penting ujar guru tadi, jangan terlalu urusi orang, urusi diri sendiri aja. Kita gini banyak dua salahnya. Jadi ada orang pina ada kakaruan, doakan aja. Jangan dimuntungi orang tuh kada ketujuh dihual muntungnya. Jangan ketujuh mahual muntung orang. Tarik orang dua teh. Muntung orang menguap dihual tarik. Didoakan. Karena sealaman ini cermin. Sealaman ini cermin. Sealaman ini cermin.
Jadi nang rusak tuh bukan orang kita, karena kita bercermin. Nang cermin itu ada nur. Nur itu sekalinya Habibullah Muhammad. Makanya Nur Muhammad itu cermin alam semesta. Jadi kita sekarang berada di mana? Di hadrat cermin itu sendiri. Jadi amunnya rigat bukan cerminnya yang rusak, tetapi muha kita yang ada bagus. Yang lebih. Nah, makanya untung banget pada malam ini. Itu jadi disampaikan, mudah kita selamat dunia akhirat. Yang kedua, amun duit ada, bersedekah dibanyakin. Sehari paling kada ya 5.000 kah, mana kah? Ada bersedekah tuh. Wan bini jangan pina sekek memberi bini duit, bari duit bini. Ini bini ini pun anu banyak diberi duit, ini tak kencang sedikit dulu ya. Ulun bini ulun tuh bini rangut bini, ulun bari duit, pak bari 500.000 kah, bari 1.000 kah, kalau buka langsung. Yang bina kolek, dibari duit langsung. Tapi pelit dan gini pagi tadi pelit percaya enggak? Nah, ini mengawalkan yang itu. Akhirnya kita umpat tersandar di pohon kayu. Makanya ada Allah as-sakhiyu habibullah. As-sakhiyu habibullah walau kana fasiqon. Ini itu lah itu hadisnya. Tadi ingat juga kalau al-jahil aduh Allah kalau karena abidan. Itu orang pemurah itu tak kasih Allah sekalipun itu pasti. Ya kan? Kalau karena jahilan kamu jurakan yang salah ya. Pokoknya bagus pemurah juga. Maka orang pemurah itu hampir daripada surga dan manusia ketujuh berataan. Kan itu orang pemurah terbiar. Cuma artinya tayu kalimullah nafsan illa usaha kada boleh juga. Amun kada duit mah kayak apa? Dibanyak kita kurihing. Senyum dibanyaki. Senyum kita. Senyum tuh kadang ngalih juga banyak yang untung dibilang. Senyum. Dibilang sedikit si senyum. Ini pinang alih panas senyum. Pancung senyum, cuma senyumnya jangan juga kalawasan. Seharian senyum itu gila. Mudahan kita ahli surga barataan. Anda tidak berasa kumpul di hati rasa ada nama Muhammad, rasa ada Nabi di hati kita. Selamat sudah. Tinggal beribadah lagi kita, Tuhan. Nah, kita berkumpul di sini, insya Allah kita seberataan. Selamat berataan. Karena kita menyenangkan daripada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu yang disampaikan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Manfaatnya kan ada. Bapak menyimpan jarum. Kalau ada kata-kata salah, jangan dibuat di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, jangan mandi bertelanjang. Disariki orang. Ada sumur di ladang. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Tapi pun di rumah ada, kenapa ke sumur orang? Kalau ada umur panjang, insya Allah kena dapat lagi. Belum lagi. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Ada umur panjang, mudahan kita bisa berdapat lawan Nabi. Ujar guru tadi, bila sudah berdapat man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Siapa yang bertemu aku di waktu malam mimpi, selagi akan ia kena bertemu Nabi di waktu bangun waktu jaga. Mudahan kita yaqadhah Rasulullah. Kucing kurus mandi di papan. Nah, kenapa kuping
uting kurus mandi di papan kayu jati badan kurus bukan tak makan karena hari-hari rindu lawan Nabi. Ini orang walin, mudahan kita kayak begitu ya. Kurus sekumpul tuh berhari kurus karena rindu lawan Nabi. Sampai ya sini kada pun lain keluar pada hadrat dengan itu. Uting kurus mandi di papan badan kurus bukan tak makan hendak begini disari begini. Oh ya salah jangan paham mampik paksa enggak nih karena kasihan nih doanya kabul lah ya. Oi ya jangan kawin lagi ya. Kabul udah lagi udah. Habis sudah iwak jolong-jolong. Tahu lah jolong-jolong dibuat dalam peti. Kalau hendak minta tolong tawasul lawan Nabi. Wah itu manis kada? Manis ya kan? Habis sudah lagi jolong-jolong itu terungkap nang ini tahu dipecahnya kan 2 bulan kan malam nanti. Mudahan kita selamat dunia akhirat. Mudah gembira terus kita. Mudahan digembirakan di dunia sampai ke akhirat. Rugi kita di dunia gembira, di akhirat kada gembira. Mudahan kita ulun yakin berkat kuburan nambah karamat dan ina. Mudah-mudahan kita gembira di dunia sampai ke akhirat karena di dalamnya itu berkat Nabi Muhammad juga. Nikmat yang paling besar memang memandang wujud Allah, tetapi kada kalah langsung memandang wujud Allah kalau kada sebab wasilah wujud Nabi SAW. Nah, jadi kita ini kemana-mana ini membawa Nabi supaya ibarat itu supaya kita ini panderan kita dipakai. Kita hendak sampai kepada Tuhan bahwa Nabi Muhammad datangnya malaikat bawa Nabi Muhammad di dalam kubur, bawa Nabi Muhammad jangan ditinggal di mana-mana, dibawa terus supaya urusan kita sukses dunia akhirat. Nah itu kalau ada iwak jolong-jolong, ayo kita pais. Nanti disampaikanlah, mudah kita selamat dunia akhirat. Itu aja disampaikan. Mau ada kesalahan baik kata-kata yang kada teratur, ulun ini dia pendek kada kayak bubuhan nang penceramah nang baatur itu kan bisa handak bener mendengar guru Yanur berceramah, handak bener kayak si ini lah. Pendek itu baatur bagus, guru Jamal baatur, guru Ridwan tadi ya baatur nyaman melihat orang yang berceramah nang pendek itu iri hati hendak batur cuma ulung kada kawa payau dah lain biar gitu dan ulung hendak mana itu hendak benar cuma kada kawa. Jadi kalau pian ulung payau itu pian memang maklumi jangan dong hendak bukan kada kawa sama melihat guru renang guru hendak sing banyak bini hendak banyak kayak itu cuma kada kawa kayak apa sedang aja tiup meniup sudah juga ulun bini itu ulun tiup ada Habib mengajari guru aja pian baca bini untuk ulun tiup waktunya guring pian tiup rupanya begitu namanya bedulunya ya Allah kalah ulun makanya sampai ini kada berhasil tak duluinya meniup ya Allah. Lain kalau si nenek sampat meniup ulun bedulunya udah mangga tengah malam jam 2 masuk ke lampu anak meniup mau supaya kacau aja kalau nenek kan kada kawa juga. Tapi sempuan itu atas kadar Tuhan juga. Mudahan berkat kudrat Allah Ta'ala, berkat Nabi, mudah-mudahan kabul hajat barataan. Hanya ini yang disampaikan. Munya kurang minta ridho, munya lebih kena ulun mau bulik jelas.
saja disampaikan, thank you very much. Kuci kutahe. Where do you come from? No understand? No understand? I am understand. You kuci kutahe? No. Speak English? Oh, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan tabu li kulli da'in dawa wa li kulli 'illatin shifa wa daf'an li kulli mihnatin wa bala wa daf'an li kulli mihnatin wa bala wa daf'an li kulli mihnatin wa bala wa nasran 'ala jami'il a'da bi mahdi fadlika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin. Allahumma kama an'amta fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fa'dim wa kama ajibta fala taslub ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.